Pak Jokowi benar-benar akan menuntut balik mereka, dan bahkan yang paling jauh adalah ketika mereka menjadi tersangka. Karena rekan-rekan, kalau kita perhatikan, kelompok Roy CS ini kan melempar fitnah, tapi tidak terima ketika dituntut balik dan ketika diberikan fakta yang seterang-terangnya. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bahwa sebenarnya UGM telah mengkonfirmasi asli. Namun, kelompok Roy CS ini sama sekali tidak mau untuk menerima keterangan dan fakta tersebut. Dan alhasil, ketika bukti semua sudah rampung dari tim kuasa hukum Pak Jokowi, mereka menjadi tersangka, dan karena panik untuk menutupi kepanikan mereka ini mencoba untuk melemparkan kericuhan ataupun kegaduhan yang baru. Kami dari Risma. Abang dengan aku zaman begini sah. Kamu itu tenang nunggu pasti. Nanti yang jelas. Thomas di Jember, Jawa Timur. Sementara di Jakarta ada kabar Roy Suryo resmi ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari sebangkakan pasal ITE dan ujaran kebencian disidangkan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Salemba usai diperiksa oleh tim jaksa peneliti Kejari Jakarta Barat pada Kamis sore. Roy Suryo disangkakan pasal ITE dan ujaran kebencian dalam dan Joko Widodo. Roy Suryo ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan. Tim jaksa penuntut umum masih menyusun berkas perkara persidangan yang dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk ijazah asli Bapak yang nanti akan disahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum dan akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk diminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Pajak saja kita ikuti prosedur. Mohon maaf ya teman-teman. Ya, jalan. Mungkin bisa jelaskan untuk penahanan Roy Suryo hari ini tahapannya seperti apa? Untuk informasi ya, tadi telah selesai dilakukan tahap 2 oleh jaksa peneliti baik dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta maupun di Jakarta Barat. Sudah dinyatakan bisa diterima tahap 2-nya, kemudian sekarang sudah diterimakan. RS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Pasalnya sendiri? Pasal sendiri itu pasal 28 Undang-Undang ITE dan pasal 156 KUHP.
Mas Semar, katanya pidananya kalau bisa dijeda dulu, kita ke proses KIP dulu. Ini kan yang diminta sama Ruslo dan kawan-kawan soal proses pidana dan sebagainya. Jadi maksud saya sudah sampai hampir di ujung, kenapa jadi minta kembali ke awal? Kan dulu yang memulai kan juga Roy dan kawan-kawan juga. Salah itu. Ketika menuding, menuduh, sekarang dilakukan perlawanan secara hukum. Kan begitu ya, sama Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan itu ya ditunggu prosesnya kalau menurut saya sih. Karena kan publik juga sudah menunggu-nunggu, sekarang proses sudah ini, jangan juga akhirnya kita selalu membuat sesuatu yang dianggap seolah-olah ini didramatisir gitu loh. Wah ini kok ribet kok. Tidak ada satupun yang bisa memaksa Pak Jokowi menunjukkan ijazah pada siapapun kecuali institusi-institusi negara. Jadi bisa Rasulullah paksa, kalau Pak Jokowi nggak mau ya nggak apa-apa juga. Nggak ada kewajiban juga Pak Jokowi menunjukkan ke Rasulullah dan kawan-kawan gitu loh. Nggak juga kepada Denny gitu loh. Jadi jangan juga seolah-olah bahwa itu sangat simpel sekali tunjukkan dan sebagainya gitu loh. Jadi menurut saya ini yang nggak sabar itu ya memang bapak-bapak ini gitu. Iya yang nggak sabar. Jadi jangan juga seolah-olah publik di bawah publik juga sudah menunggu kok ini prosesnya sudah juga matang dan jangan juga mengklaim bahwa mayoritas publik itu setuju dengan langkah Roy Suryo, belum tentu juga. Udah jelas. Buktinya juga Bulan Empret udah jelas 83% masih mendukung Pak Jokowi gitu loh dari hasil dari Burhanuddin tadi gitu. Jadi maksud saya sudah. Kalau ini nggak punya data. Sudahlah capek lah kan gitu ya. Kalau memang tidak mau ya berhentilah kan gitu. Yang berhenti ya Rasulullah dan kawan-kawan lah, bukan Pak Jokowi. Karena kalau diikuti proses ijazah ini dari waktu Rasulullah dan kawan-kawan menuduh ijazah palsu, sejak awal kan Pak Jokowi nggak melakukan apa-apa juga. Tapi pada titik tertentu, ketika di opiok segala macam, diputuskan untuk melakukan langkah hukum. Setelah teman-teman pendukung Pak Jokowi melaporkan, kata Rasulullah dan kawan-kawan tidak ada legal standingnya. Kalau berani Pak Jokowi dong laporkan. Dan itu dilakukan Pak Jokowi, dilaporkan secara pidana. Dan statement Pak Jokowi waktu itu, ini proses pembelajaran kepada publik. Nah ketika bicara soal Arsul Sani, salah satu proses pembelajaran yang dimaksudkan ini. Tidak boleh sekelompok orang itu tiba-tiba punya sentimental tertentu, akhirnya coba untuk menuding ijazah pejabat publik, pejabat negara tanpa dasar yang kuat. Nah, ketika ada proses yang diambil oleh Pak Jokowi dalam proses hukum ini, dan akhirnya kita punya juga contoh kasus bahwa ternyata orang yang tidak punya dasar kuat menuduh, dan akhirnya dibuktikan bahwa ijazah itu asli, itu terkena sanksi pidana. Gitu ya. Nah ketika itu muncul, berarti tidak sembarang orang juga berani melakukan itu ketika memang tidak punya tendensi yang cukup kuat terkait dengan objektivitas dan lain sebagainya. Dan Arsul Sani kemarin tidak menyampaikan ke publik ijazah asli, tapi salinannya gitu. Makanya saya bilang mungkin asli ya salinannya juga kan itu yang menurut saya asli itu. Apakah memang Pak Jokowi ketika dia menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu selesai, belum tentu juga. Kata Roy Suryo, bisa nggak kita pinjam untuk kita? Iya, harus diteliti. Nah itu yang menurut kita pada akhirnya pilihan yang paling tepat itu adalah proses yang secara negara itu kita akui bahwa itu bagian dari institusi negara, peradilan. Tinggal tunggu sebentar saja. Kenapa sih tinggal tunggu sebentar aja teman-teman tidak bersabar gitu? Karena kan prosesnya sudah. Nah ketika dari proses hukum dilalui, pemeriksaan dilakukan, penyelidikan dilakukan, sebelum dijadikan tersangka, Rasulullah dan kawan-kawan menyampaikan tidak mungkinlah jadi tersangka, ini SP3. Jadi tersangka juga, kan begitu ya. Setelah jadi tersangka, sekarang bicara soal kriminalisasi, bicara soal orang mengkritik soal ijazah kok di proses hukum. Padahal yang menantang-nantang proses hukum, Roy Suryo juga. Jadi maksud saya selalu bilang ya, statementnya tak bolak-balik gitu loh. Dulunya menantang-nantang, ini berproses, masuk penyidikan, polisi melakukan pemeriksaan ratusan orang dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang pada status tersangka seolah-olah ini kriminalisasi, orang kita ingin tahu aja kok kita diproses secara hukum. Nah ini yang maksud saya yang diinginkan tuh apa sih kan gitu loh. Mas Yani yang diinginkan apa? Apa kalau mau soal ijazah kan sabar aja, nanti juga pada waktunya kan juga. Boleh. Mas Yani gimana? Disuruh sabar, bisa sabar nggak? Di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dibuat setelah itu tahun 2022, tepatnya di Undang-Undang Nomor 27, ada penjelasan bagaimana data pribadi bersifatnya. Ada yang sifat pribadi tapi bersifat umum, dan ada pribadi yang sifatnya khusus. Di situ disebutkan juga misalnya soal biometrik, kemudian
nomor induk kependudukan dan lain sebagainya. Tapi yang disebut kata yang tadi dikatakan tanda tangan tidak bersifat data pribadi yang harus dilindungi. Jadi itu bisa diberikan. Jadi kalau misalnya KTP yang wajib kemudian dilindungi adalah NIK, nomor induk kependudukan. Karena NIK itu bisa mencakup tanggal lahir, bisa mencakup kode-kode lain yang bisa digunakan untuk sebagai masukan kalau digunakan dalam kepentingan lain. Begitu, mohon. Ya. Jadi tanda tangan tidak. Karena saya merujuk di contohnya ada pertemuan arisan atau apa itu ya kan, itu kan ada absen ya, yang hadir ya itu kan tanda tangan. Gitu, ya kan, ini kan bukan sesuatu yang rahasia gitu loh. Itu menurut saya, makanya saya konfirmasikan kali. Kemudian bagaimana hubungan antar lembaga? Tahu nggak majelis? Ahli. Hubungan antar lembaga. Bagaimana lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk mendokumentasi sesuatu ya, khusus mendokumentasi sesuatu. Tapi tidak diberikan oleh lembaga negara juga, sesama lembaga negara. Apakah sesama lembaga negara ini ada sesuatu yang harus dirahasiakan? Bukan publik ya? Izin pemohon. Sekali lagi sifat dari Undang-Undang KIP adalah tentang kontennya, tentang informasinya. Ya. Jadi kemenangan antar lembaga, sependek pengetahuan saya, adalah nanti akan insya Allah bisa dijelaskan oleh ahli yang memiliki pengetahuan di bidang Undang-Undang Kearsipan. Karena setahu saya, di dalam Undang-Undang Kearsipan ada juga memang hak dari Arsip Nasional Republik Indonesia, bahkan sampai kepada kalau suatu data itu kemudian harus dicari, ada istilahnya yaitu DPA, Daftar Pencarian Arsip. Jadi harus bisa dikejar. Itu kemenangannya ada di dalam Undang-Undang Kearsipan. Tapi izin sekali lagi, saya bukan termasuk pembuat Undang-Undang Kearsipan. Mohon. Terima kasih. Saya perdalam pertanyaan pemohon ini. Saya perdalam ini. Siap. Ini kan Pak Suryo pembuat undang-undang. Ya. Tidak diizinkan. Jadi gini, kepada ahli. Siap. Apakah Undang-Undang 14 2008 itu juga dimaknakan berhubungan antar badan? Jadi kalau adalah pasal pengecualian di pasal 17, apakah pengecualian itu berlaku hanya bagi publik, kan? Atau juga berlaku antar badan? Gitu. Itu semangat Undang-Undang 14 2008 itu seperti apa pada saat dulu dibuat? Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus, Majelis. Jadi saat itu memang lebih kepada bagaimana publik itu memperoleh informasi. Jadi bagaimana kemudian badan itu memberikan informasi kepada publik antaranya. Tapi memang detail bahwa antar badan, misalnya yang hari ini terjadi KPU dengan ANRI gitu, itu akhirnya kemudian dibahas dalam undang-undang yang lain. Jadi saat itu izin majelis memang lebih bersifat konten. Kita waktu itu yang kita pikir adalah keterbukaan informasinya. Intinya ini harus bisa diberikan kepada publik. Badan harus bisa memberikan. Badan harus ada unit. Dan unit itu tidak boleh di bawah badan itu. Unit itu langsung di bawah Komisi Informasi sebagai panjangan tangan. PPID kan langsung seperti itu. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Undang-Undang 14 2008 itu adalah keterbukaan negara kepada masyarakat. Iya, badan publik, ya, badan publik, baik itu BUMN, partai politik, dan seterusnya adalah kepada masyarakat. Sementara antar badan, antar partai politik, antar kementerian, antar lembaga tidak diatur berkaitan dengan hal ihwal pengecualian, gitu ya. Betul. Terima kasih. Betul, Mas. Ya, saya tambahkan. Sepemahaman saya, lembaga-lembaga di bawah presiden itu adalah satu, ya kan? Artinya masa presiden minta nggak boleh gitu, seandainya. Ya itu. Artinya lembaga di bawah presiden itu ada punya tanggung jawab secara. Sedangkan undang-undang itu undang-undang ini itu undang-undang keterbukaan publik, bukan keterbukaan antar lembaga negara.